Contohnya gini, kita beli rumah second. Rumah second, katakanlah 1 miliar atau berapa, 700 juta. Kita masuk rumahnya, oke, beli second. Kita kekeh nggak ke pemiliknya? Pak, tolong, kasih saya arsitektur dan blueprintnya. Saya butuh banget, kalau tidak saya nggak jadi beli. Nggak ada, Pak. Bapak masuk rumah, oke, beli transaksi, apalagi harga bagus. Hari Senin harga naik, kita beli hari Sabtu atau Minggu gitu. Harga bagus nih, rumah properti kita. Masih oke. Kita sangat ngejar nggak ke ownernya, blueprintnya mana. Kalau ownernya bilang kita nggak gambar, Pak, ini diborongin dan sebagainya, kita nggak pegang. Baik-baik saja kita. Karena kita merasanya apa? Karena kita merasanya adalah kita masuk rumah bisa hidup di rumah, nggak masalah. Baik-baik saja. Kita IT pun merasa seperti itu. Manajernya merasa seperti itu. Pak, kita nggak punya arsitektur juga baik-baik aja. Kita development mengembangkan seperti ini, operasional juga seperti itu, biasa aja. Bayangkan kalau di rumah itu nanti suatu saat kita akan bangun lantai 2, kita mulai panik kan. Ini tiang pancangnya cukup nggak kalau saya langsung tambah dak di atasnya? Bikin lantai 2, apalagi nanti akan ada kamar. Bahannya dari jati, berat kan gitu. Atau besi juga berat gitu ya. Kuat nggak ya, kan kita mulai khawatir tuh. Gimana cara taunya dibongkar temboknya, kan ini besinya pakai besi berapa sih gitu. Kan kayak gitu. Mau melebarkan apa namanya, rumah ke tanah sisa misalkan. Kita main cangkul aja, kelistrikannya terganggu, pipa ledengnya terganggu. Wah, itu masalah lagi gitu. Main masuk aja gali pondasi kan nggak mungkin. Nah, IT pun sama. Kenapa IT seakan-akan sibuk terus, banyak masalah karena dia nggak punya arsitektur. Tapi sayangnya sama seperti kita punya rumah, merasa baik-baik saja karena nggak digambarkan di arsitektur. Nah ini, ceruknya masih sangat tinggi sekali. Pemerintah pun mensyaratkan adanya arsitektur SPB untuk semua instansi pusat dan pemerintah daerah. Kementerian, dinas, Pemda, Pemkot, Pemkap, Pemprov gitu. Harus punya mereka. Nah, cuman endorsementnya, konsekuensinya bagi yang tidak punya atau tidak sesuai kalau buat gitu ya, ya nggak diapa-apain. Bahkan yang assess itu takut kalau ini lembaga strategis. Pernah saya ketemu dengan salah seorang dari lembaga strategis. Saya di assess, Pak, ditanya arsitekturnya. Bapak tahu nggak gambarnya saya dapat dari mana? Saya dapat dari Google, copy paste. Mereka bilang, oke Pak, bagus, levelnya 5. Masih seperti itu, Pak. Betapa mengkhawatirkannya infrastruktur di Indonesia. Bagi kita, bagi kami, bagi konsultan IT, itu sebuah ceruk celah. Dengan cara saya menyadarkan mereka, mereka akan bilang, oke Pak, kalau gitu saya agree dengan Bapak. Tolong dong buatkan arsitekturnya. Itu jasa konsultasi, Pak. Itu seperti itu. Kalau kami sudah sampai taraf bikin toolsnya yang bisa menggambarkan arsitektur perusahaan, baik berdasarkan TOGAP, kemudian berdasarkan SPB dan sebagainya. Intinya isinya ada bisnis arsitektur, aplikasi arsitektur, data arsitektur, dan infrastruktur arsitektur. Ini ceruk kita untuk jasa konsultasi arsitektur atau interpretasi arsitektur. Nah, seperti ini. Ini TOGAP yang sebelah kanan. Kalau saya bandingkan nih, ada elemen rumah dari atap, loteng gitu ya. Kemudian balkon sampai dengan pondasi di bawah, garasi dan sebagainya. IT juga punya acuan, yaitu TOGAP yang paling umum.